Pemungutan suara pemilu tahun 2019 di luar negeri. Video ini merupakan petunjuk bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau KPPSLN terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu luar negeri 2019. Terdapat 3 metode yang digunakan pada pemungutan suara di luar negeri, yaitu A. Pemungutan suara di TPSLN, B. Pemungutan suara menggunakan kotak suara keliling atau KSK, dan C. Pemungutan suara melalui pos. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPSLN atau KSK atau pos adalah A. Pemilih tetap terdaftar dalam DPTLN pada formulir A3 LN TPSLN atau KSK atau pos KPU. B. Pemilih tambahan terdaftar dalam DPTBLN pada formulir A4 LN TPSLN atau KSK strip KPU. C. Pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTBLN namun memenuhi syarat dan didaftarkan dalam DPKLN pada formulir A DPKLN KPU. Dalam pemungutan suara melalui pos tidak terdapat pemilih DPTBLN dan pemilih khusus atau DPK. Pemberitahuan jadwal pemungutan suara diumumkan KPPSLN paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara. KPPSLN wajib membagikan formulir model C6 KPU-LN kepada pemilih. Dalam pemberitahuan penyampaian formulir model C6 KPU-LN dapat memanfaatkan teknologi seperti email dan sarana informasi lainnya. Apabila sampai hari pemungutan suara, pemilih belum menerima formulir model C6 KPU-LN, KPPSLN dapat membagikan kepada pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya. Sampai batas waktu penyerahan, formulir C6 KPU-LN yang tidak diberikan kepada pemilih wajib dikembalikan ke PPLN, dicatat pada berita acara yang dibuat 2 rangkap. Penyiapan TPSLN. Paling lambat H-1 KPPSLN menyiapkan TPSLN yang mudah diakses orang tua, penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ukuran TPSLN minimal 10 x 8 meter, menyesuaikan kondisi setempat. TPSLN dilarang dibuat dalam ruang ibadah. Aturan posisi meja dan kursi dalam TPSLN adalah sebagai berikut. Ketua KPPSLN, anggota KPPSLN 2, 3, 4, dan 5 di dekat pintu masuk. Anggota KPPSLN 6 di dekat kotak suara. Anggota KPPSLN 7 di dekat pintu keluar. Pemilih, saksi, dan Panwaslu LN ditempatkan di dalam. Dan pemantau pemilu luar negeri ditempatkan di luar. Papan pengumuman ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang 1. Daftar pasangan calon, 2. DCT anggota DPR, dan 3. Salinan DPTLN dan DPTBLN. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara TPSLN dan KSK. Seluruh perlengkapan sudah diterima paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara yang terdiri dari perlengkapan dalam kotak dan di luar kotak suara. Perlengkapan dalam kotak suara antara lain surat suara, tinta, segel, paku beserta tali pengikat, serta bantalan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir yang meliputi A. Formulir pemungutan suara model CLN1 KPU, model C2 LN1 KPU, model C3 LN KPU, model C4 LN1, C5 LN1 KPU. B. Formulir penghitungan suara model CKPU LN2, model C1 PPWP, C1 DPR LN, C1 Plano PPWP, C1 Plano DPR, model C2 LN2 KPU, C4 LN2, C5 LN2 KPU. Untuk perlengkapan di luar kotak suara yaitu tanda pengenal KPPSLN, lem atau perekat, ballpoint, seal atau pengaman kotak suara, spidol, stiker nomor kotak suara, formulir model C7 DPTLN, DPTBLN,
dan DPKLN KPU. Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara. Ketua dan anggota KPPSLN bersama saksi dan atau Panwaslu LN mengecek seluruh perlengkapan TPSLN, salinan DPTLN, salinan DPTBLN, daftar pasangan calon, dan DCT anggota DPR Dapil DKI Jakarta II. Menempatkan kotak suara berisi surat suara dan kelengkapan di depan meja Ketua KPPSLN. Mempersilakan pemilih untuk menempati tempat duduk, menerima surat mandat saksi, dan memberikan salinan DPTLN dan DPTBLN kepada saksi dan Panwaslu LN. Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPSLN membuka dan mengawali rapat pemungutan suara TPSLN dengan A. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketertiban TPSLN. B. Membuka seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan. C. Memperlihatkan kepada saksi dan pengawas TPS bahwa kotak suara telah kosong, lalu menutup, mengunci kembali, serta meletakkannya di tempat yang ditentukan. D. Memberikan penjelasan mengenai jumlah surat suara yang diterima. Untuk pemilih DPTBLN, Ketua KPPSLN memberikan surat suara berdasarkan kepada pemilih yang menggunakan hak pilih untuk memilih jenis pemilihan yang tercentang di dalam formulir A5LN atau A5. Tata cara pemberian suara disampaikan berulang-ulang. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, Panwaslu LN, pemantau, atau warga masyarakat atau pemilih. Pemilih yang sudah hadir dipersilakan mendaftarkan diri, menunjukkan seluruh jari tangan, menyerahkan formulir C6, LN atau A5, LN atau A5, serta menunjukkan paspor atau SPLP atau KTPL kepada anggota KPPSLN 4. 2. Pemilih menuju ke meja anggota KPPSLN 5, menandatangani formulir C7, DPT, LN atau DPTBLN atau DPKLN KPU dan duduk ke tempat tunggu yang tersedia untuk menunggu panggilan. 3. Pemilih yang dipanggil menuju meja Ketua KPPSLN dan menerima surat suara yang ditandatangani Ketua KPPSLN. Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan dapat meminta penggantian kepada Ketua KPPSLN jika surat suara rusak atau keliru coblos dengan ketentuan maksimal 1 kali penggantian. Pemilih ke bilik suara, membuka dan mencoblos surat suara. Pemilih melipat kembali surat suara, lalu memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu dipandu oleh anggota KPPSLN 6. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tinta sampai pangkal kuku, dibantu oleh anggota KPPSLN 7. 1 jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPSLN mempersilakan pemilih khusus memberikan suara selama surat suara masih tersedia. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai. Dilanjutkan penghitungan suara di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Metode pemungutan suara kotak suara keliling atau KSK. Pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPSLN KSK terdiri dari A. Pemungutan suara di wilayah kerja PPLN atau kantor PPLN. B. Pemberian suara di lokasi KSK. A. Pemungutan suara di wilayah kerja PPLN, kantor PPLN. Ketua KPPSLN membuka rapat pemungutan suara KSK dengan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN KSK, membuka kotak suara, mengeluarkan isi kotak dengan tertib dan teratur. Perlengkapan yang di dalam kotak suara dan di luar kotak suara sama dengan TPSLN. Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan. Memeriksa peralatan, memeriksa sampul berisi surat suara, membagi jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang dilayani untuk setiap lokasi KSK, dan memasukkan surat suara yang sudah dibagi dalam sampul dan disegel. B. Pemberian surat suara di lokasi KSK.
Pelaksanaan pemberian suara di KSK dilakukan dengan cara Ketua KPPSLN KSK menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menandatangani surat suara, dan memberikan surat suara kepada pemilih. Pemilih mendaftar di meja anggota KPPSLN 2, menunjukkan seluruh jari tangan, menyerahkan formulir C6LN atau A5LN atau A5, dan menunjukkan paspor, SPLP, atau KTP-EL. Anggota KPPSLN 2 mempersilakan pemilih menandatangani formulir C7 DPT atau DPTB atau DPK LN KPU. Selanjutnya, pemilih menunggu panggilan di tempat yang tersedia. Pemilih yang dipanggil menuju meja Ketua KPPSLN untuk menerima surat suara yang ditandatangani. Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara. Jika ditemukan surat suara rusak, pemilih dapat meminta penggantian kepada Ketua KPPSLN maksimal 1 kali penggantian. Pemilih dipersilakan ke bilik suara, membuka dan mencoblos surat suara. Pemilih melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara. Sesuai jenis pemilu dipandu oleh anggota KPPSLN 3. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta sampai pangkal kuku, dibantu anggota KPPSLN ketiga. Petugas ketertiban berada di lokasi pintu keluar KSK, menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi KSK. Metode pemungutan suara oleh KPPSLN POS. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPSLN POS terdiri dari 2 tahap, yaitu pengiriman surat suara dari PPLN kepada pemilih dan menerima surat suara dari pemilih kepada PPLN. A. Pengiriman surat suara dari PPLN kepada pemilih. Teknis pengiriman surat suara dari PPLN kepada pemilih dilakukan dengan tahapan berikut. 1. KPPSLN POS menerima perlengkapan pemungutan suara dari PPLN berisi salinan DPTLN dan DPTBLN, surat suara 2 jenis pemilu, formulir model C6 KPU-LN, tata cara pemberian suara dan perangko. 2. KPPSLN POS meneliti jumlah perlengkapan. 3. KPPSLN POS menuliskan alamat pengirim dan alamat penerima serta menempelkan perangko pada sampul nomor 1 dan sampul nomor 2. 4. KPPSLN POS menulis tanda khusus pada sampul nomor 3 sesuai jenis pemilu, digunakan untuk surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih. 5. Memasukkan seluruh perlengkapan ke dalam sampul nomor 1 meliputi formulir model C6 KPU-LN, surat suara yang telah ditandatangani oleh PPLN untuk masing-masing jenis pemilu, sampul nomor 2 yang tidak berisi, dan sampul nomor 3 yang tidak berisi. 6. Mengirimkan sampul nomor 1 yang sudah berisi perlengkapan pemungutan suara kepada pemilih melalui pos. B. Penerimaan surat suara dari pemilih ke PPLN. Teknis penerimaan surat suara dari pemilih ke PPLN dilakukan dengan tahapan berikut. 1. KPPSLN POS menerima sampul paling lambat pada hari dan tanggal penghitungan suara di luar negeri dengan kategori menerima sampul nomor 2 yang telah berisi dari pemilih sesuai DPTLN dan DPTBLN dalam wilayah kerja PPLN. Menerima sampul nomor 1 yang telah berisi karena tidak sampai kepada pengirim atau return to sender. 2. Menuliskan pemilih yang tercantum dalam sampul nomor 2 sesuai DPTLN dan DPTBLN ke dalam formulir model C7 DPTLN KPU atau C7 DPTBLN KPU. 3. Membuka sampul nomor 2 yang berisi dan mengeluarkan serta memisahkan dan mengelompokkan isi sampul nomor 2 dengan cara menghimpun formulir model C6 KPU-LN. 4. Memisahkan dan memasukkan masing-masing sampul nomor 3 yang berisi surat suara masing-masing jenis pemilu ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. 5. Apabila terdapat sampul nomor 1 yang telah berisi karena tidak sampai kepada pengirim atau return to sender, KPPSLN POS memasukkan sampul nomor 1 ke dalam kotak khusus yang berisi surat suara tidak digunakan. Catatan, pemilih POS dapat menitipkan surat suaranya kepada KPPSLN atau TPSLN dan KSK
untuk disampaikan kepada KPPSLN Pos. Tata cara pemilih pos menerima dan mengirim surat suara kepada PPLN. Bagi pemilih metode pos yang menerima kiriman perlengkapan pemungutan suara dari PPLN, yang harus dilakukan adalah 1. Pemilih pos menerima sampul 1 dari PPLN. 2. Membuka dan mengeluarkan isi sampul nomor 1. 3. Mencoblos surat suara sesuai jenis pemilihannya. 4. Menandatangani formulir C6 KPU-LN tanda terima yang melekat di belakang sampul nomor 2. 5. Memasukkan surat suara ke sampul nomor 3 sesuai dengan jenis pemilihannya. 6. Memasukkan sampul nomor 3 sesuai jenis pemilihan ke dalam sampul nomor 2. 7. Sampul nomor 2 dikirimkan ke kantor perwakilan Indonesia yang digunakan sebagai kantor PPLN. Tata cara pencoblosan pada surat suara. Surat suara yang diterima dapat dicoblos dengan cara: untuk surat suara PPWP, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam 1 kotak. Untuk surat suara DPR, mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon partai politik yang sama.